warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wardatun Qoniah dari Akuntansi 20E di mata kuliah perilaku organisasi bab ke-9 yaitu dasar dari perilaku kelompok. Nah, teman-teman, pertama kita akan mendefinisikan apa itu kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, klasifikasi kelompok itu ada dua. Yang pertama adalah kelompok formal dan yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok kerja yang ditetapkan, yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Sedangkan kelompok informal adalah yang tidak ditetapkan struktur secara formal atau tidak ditentukan secara organisasional. Kelompok-kelompok informal adalah susunan yang terbentuk secara alamiah dalam lingkungan kerja yang nampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang membentuk kelompok. Sebelum itu, kita harus mengenal dengan teori identitas. Teori identitas atau social identity theory adalah sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Nah, identitas sosial itu sendiri membantu kita memahami siapa kita dan di mana kita cocok dengan orang lain. Ada beberapa waktu orang-orang akan mengembangkan identitas sosialnya. Berikut adalah beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial penting bagi seseorang. Yang pertama adalah kesamaan. Yang kedua adalah keunikan. Yang ketiga adalah status. Dan yang terakhir adalah penurunan yang tidak pasti. Dalam pembentukan kelompok ada tahap-tahapnya. Nah, ada teori yaitu model 5 tahap. Model 5 tahap itu sendiri adalah 5 tahap unik yang harus dilalui oleh kelompok. Membentuk, mempeributkan, menyusun norma, bekerja, dan membubarkan. Yang pertama adalah tahap membentuk. Tahap membentuk atau forming stage digolongkan sebagai jumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota menguji keadaan untuk menentukan tipe perilaku apa yang dapat diterima. Tahap ini akan selesai ketika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Tahap yang kedua adalah mempeributkan. Tahap mempeributkan atau storming stage adalah salah satu konflik di dalam kelompok. Nah, para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang memaksakan pada individualitas. Terdapat konflik tentang siapa yang akan mengendalikan kelompok. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat suatu hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. Yang ketiga adalah menyusun norma. Nah, tahap ketiga ini, hubungan yang dekat akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan. Pada tahap ini, identitas kelompok akan menjadi kuat dan bersahabat. Tahap menyusun norma ini akan selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Tahap yang keempat adalah bekerja atau mengerjakan atau performing. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Dan yang terakhir adalah tahap membubarkan. Tahap yang terakhir ini dalam pengembangan kelompok untuk kelompok sementara yang dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Nah, teman-teman, ada satu model yaitu model keseimbangan berselang. Model keseimbangan berselang ini adalah suatu rangkaian fase yang mana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitas.
Di sini properti kelompok. Properti kelompok terbagi menjadi 6. Yang pertama, properti kelompok pertama itu peran. Yang kedua, norma. Ketiga, status. Keempat, besaran. Kelima, kekompakan. Dan yang terakhir, keragaman. Properti kelompok 1 yaitu peran, yaitu suatu rangkaian pola perilaku yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Shakespeare berkata, seluruh dunia ini adalah panggung, dan seluruh pria dan wanita hanyalah para pemainnya. Dengan menggunakan metafora yang sama, semua anggota kelompok adalah para aktor, masing-masing memainkan sebuah peran. Dengan istilah ini, kita mengartikan serangkaian pola perilaku yang diharapkan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Persepsi peran atau role perception adalah suatu sudut pandang individu mengenal bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi atau dalam situasi tertentu. Nah, ada persepsi peran, ada juga ekspektasi peran. Ekspektasi peran ini adalah bagaimana yang lainnya meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Ada juga konflik peran. Konflik peran ini adalah situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Properti kelompok kedua yaitu adalah norma. Norma itu sendiri adalah standar perilaku yang diterima dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Properti kelompok tiga adalah status. Nah, status adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain, dan meresap di setiap masyarakat. Menurut teori karakteristik status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama adalah kekuasaan seorang yang dimiliki orang lain, kemampuan seorang, dan yang terakhir adalah karakteristik pribadi individu. Properti kelompok yang keempat adalah besaran. Nah, salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial. Kemalasan sosial itu adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Dan yang kelima, properti kelompok kelima adalah kekompakan. Kelompok-kelompok memiliki kekompakan yang berbeda-beda, keadaan yang mana para anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Beberapa kelompok kerja kompak karena para anggota telah menghabiskan sejumlah besar waktu bersama-sama. Kelompok yang berukuran kecil memfasilitasi interaksi yang tinggi atau ancaman secara eksternal membawa para anggota menjadi semakin dekat bersama. Nah, kekompakan ini sendiri mempengaruhi produktivitas kelompok. Dan properti kelompok yang terakhir, yaitu yang keenam, adalah keragaman. Keragaman itu sendiri adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok itu ada kelompok versus individu. Nah, pengambilan keputusan kelompok dapat secara luas digunakan dalam organisasi, tetapi keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu semata. Jawabannya bergantung pada sejumlah faktor. Nah, ada kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Yang kedua adalah ada juga kelemahan pengambilan dalam keputusan kelompok. Nah, kelemahan dari pengambilan keputusan kelompok ini adalah mereka menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Selanjutnya ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian alternatif tindakan. Pertama, disebut pemikiran kelompok karena terkait dengan norma. Ini menggambarkan situasi yang mana tekanan kelompok atas kepatuhan menjaga kelompok dari secara kritikal menilai pandangan yang tidak biasa, minoritas, atau tidak populer. Pemikiran